Sejak dulu, laut selalu membuat manusia bertanya. Laut terlalu luas untuk ditebak, terlalu dalam untuk dijangkau, dan terlalu sunyi untuk diabaikan. Ketika kita berdiri di tepi pantai dan menatap cakrawala, kita sering membayangkan apa yang ada di balik garis itu. Apakah hanya air dan ombak, atau mungkin kisah lama yang tersembunyi di bawahnya? Di antara semua cerita tentang laut, ada satu kisah yang terus diceritakan selama ribuan tahun. Kisah tentang sebuah kota yang sangat maju, sangat indah, lalu tiba-tiba hilang. Kota itu bernama Atlantis. Atlantis bukan hanya cerita tentang kota yang tenggelam. Ia adalah cerita tentang mimpi manusia, tentang peradaban, dan tentang apa yang bisa terjadi jika manusia lupa pada batasnya. Hari ini, kita akan menyusuri kisah Atlantis. Kita akan membayangkan kotanya, kehidupan penduduknya, teknologinya, dan pada akhirnya kita akan bertanya, apa arti cerita ini bagi kita yang hidup di Indonesia, negeri kepulauan? Cerita Atlantis pertama kali ditulis oleh seorang filsuf Yunani bernama Plato lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ia menuliskannya bukan sebagai catatan perjalanan, melainkan sebagai cerita pengajaran. Plato hidup di dunia yang juga dikelilingi laut. Ia melihat bagaimana kota-kota besar tumbuh, berkuasa, lalu runtuh. Melalui Atlantis, ia ingin menunjukkan gambaran peradaban yang sangat maju, namun perlahan kehilangan kebijaksanaannya. Atlantis digambarkan sebagai pulau besar yang subur. Tanahnya kaya, airnya melimpah, dan lautnya ramah. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup tersedia di sana. Namun yang membuat Atlantis istimewa bukan hanya alamnya, melainkan cara manusia mengelolanya. Plato menggambarkan ibu kota Atlantis dengan sangat detail. Kota ini dibangun dalam bentuk lingkaran-lingkaran besar yang saling mengelilingi satu sama lain dengan indah. Di pusat kota terdapat istana dan tempat pertemuan para pemimpin. Di sekelilingnya ada kanal air, lalu jalan, lalu kanal lagi. Air dan daratan saling bergantian, membentuk kota yang rapi dan seimbang. Kanal-kanal ini menjadi jalur transportasi utama. Perahu-perahu kecil mengantarkan barang dan orang ke berbagai bagian kota. Air bukan pemisah, tetapi penghubung. Jika kita membayangkannya, kota Atlantis seperti kota yang sangat memahami laut. Mereka tidak melawan air, mereka hidup berdampingan dengannya. Penduduk Atlantis digambarkan sebagai masyarakat yang teratur dan disiplin. Setiap orang memiliki peran. Para petani mengolah tanah di luar kota. Para nelayan memanfaatkan laut tanpa merusaknya. Para pengrajin membangun rumah, jembatan, dan pelabuhan. Anak Atlantis belajar tentang kota mereka sejak kecil. Mereka belajar bahwa kota besar tidak dibangun oleh satu orang hebat, melainkan oleh banyak orang yang bekerja bersama. Pada awalnya kehidupan di Atlantis sederhana, meskipun teknologinya maju. Penduduknya menghormati alam. Mereka tahu bahwa laut bisa memberi kehidupan, tetapi juga bisa mengambilnya kembali. Namun seiring waktu, keseimbangan itu mulai goyah. Atlantis dikenal memiliki teknologi yang sangat maju untuk zamannya. Mereka memahami cara membangun kota tahan air. Mereka memiliki sistem kanal yang cerdas. Mereka menggunakan berbagai jenis batu dan logam. Salah satu logam yang disebut Plato adalah orichalcum, logam berkilau yang digunakan untuk menghias bangunan penting. Bukan hanya kuat, tetapi juga indah. Bangunan Atlantis tidak hanya dibuat untuk bertahan, tetapi juga untuk menunjukkan kekuasaan. Disinilah perubahan mulai terjadi. Kemajuan yang awalnya membantu kehidupan, perlahan berubah menjadi simbol kesombongan. Plato menceritakan bahwa kehancuran Atlantis tidak datang tiba-tiba. Ia datang setelah penduduknya berubah. Ketika kekuasaan lebih penting daripada kebijaksanaan, ketika kekayaan lebih penting daripada keadilan, alam seolah memberi peringatan. Pulau ini diguncang gempa, bikin semua panik. Air laut semakin tinggi. Dalam satu hari satu malam, Atlantis tenggelam. Kota yang dibangun dengan sangat rapi, akhirnya kembali menjadi bagian dari laut. Meski mungkin hanya cerita, Atlantis menolak untuk dilupakan. Selama berabad-abad, manusia terus mencarinya. Sebagian peneliti menunjuk ke Pulau Santorini di Laut Aegea. Ribuan tahun lalu, gunung berapi besar meletus di sana. Ledakannya menghancurkan peradaban Minoa, salah satu peradaban maju di masanya. Kota hancur lebur dan tenggelam. Kisah ini terdengar sangat mirip dengan Atlantis. Teori lain membawa kita ke Afrika Utara. Beberapa orang percaya Atlantis berada di wilayah Sahara yang dulunya hijau. Ketika iklim berubah, air menghilang, dan kota-kota pun ditelan pasir. Atlantis dalam versi ini bukan tenggelam oleh laut, tapi oleh waktu. Ada pula yang mencari Atlantis jauh di seberang samudra. Di Amerika Tengah dan Selatan,
ditemukan peradaban besar dengan arsitektur yang mengagumkan. Namun bagi banyak sejarawan, jarak dan waktu membuat teori ini sulit untuk dibuktikan. Hingga hari ini, Atlantis tetap tidak ditemukan. Ia hidup bukan di peta, tetapi di imajinasi manusia. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan melihat ke sekitar kita. Kita hidup di Indonesia, sebuah negara yang juga dikelilingi laut, negeri dengan ribuan pulau, gunung berapi, dan pantai yang indah. Kita hidup dekat air, nelayan, pelabuhan, perahu, dan ombak. Bagi kita yang hidup di Indonesia, cerita Atlantis rasanya tidak terlalu asing. Kita tahu bahwa alam bisa sangat baik, tetapi juga sangat kuat. Indonesia pernah mengalami gempa besar, tsunami, dan letusan gunung berapi. Kita tahu bahwa kota dan desa bisa berubah dalam waktu singkat. Cerita Atlantis mengingatkan kita bahwa hidup di negeri kepulauan berarti hidup berdampingan dengan alam, bukan menaklukkannya. Atlantis mungkin tidak pernah benar-benar ada, namun pelajarannya nyata. Kemajuan harus disertai kebijaksanaan. Kota besar harus dibangun dengan menghormati alam. Teknologi harus membantu manusia, bukan membuat manusia lupa diri. Kita semua sebagai orang Indonesia lagi berusaha membangun. Kita membangun kota, jembatan, pelabuhan, dan teknologi. Cerita Atlantis mengajak kita bertanya, apakah kita sudah cukup mendengarkan alam? Lalu kita kembali pada pertanyaan itu. Apakah Atlantis tenggelam atau memang tidak pernah ada? Mungkin Atlantis tidak pernah berdiri sebagai kota sungguhan. Namun ia hidup sebagai cerita yang terus mengingatkan manusia tentang mimpi besar, tentang kemajuan, dan tentang tanggung jawab bagi kita yang hidup di negeri laut bernama Indonesia. Cerita Atlantis bukan kisah jauh di masa lalu. Ia adalah cermin dan juga peringatan yang lembut bahwa kota, seindah apapun, harus dibangun dengan kebijaksanaan agar tidak menjadi cerita yang hilang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan berjalan bersama kami. Jika kamu menikmati cerita-cerita di sini, jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan berikutnya.